Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Sosiologi Channel, kembali Sosiologi Channel mengunggah teori kritis Jürgen Habermas. Habermas ini sangat penting posisinya di teori kritis karena sebagai generasi ketiga dari teori kritis sekaligus teori kritis yang punya solusi. Beberapa tokoh teori kritis menyerah dengan berada di jalan buntu, tetapi Habermas coba untuk memulai proyek baru, tetap bertahan di teori modern, tetapi teori modern yang radikal dalam pandangan beberapa sosiolog. Dan menarik sebenarnya pemikiran Habermas ini yang kaya akan sosiologi dengan menggabungkan banyak teori-teori di teori klasik, teori modern, sekaligus juga berinteraksi juga dengan teori-teori postmodern. Jadi posisi Habermas ini tetap di teori kritis, tidak seperti Bourdieu, tidak seperti Foucault, tidak seperti Lyotard yang meninggalkan proyek modern. Habermas bersikuku dan tetap sampai akhir hayatnya tetap berada di teori kritis atau modernis radikal ya. Dan langsung saja kita akan mempresentasikan teori kritis Jürgen Habermas. Habermas mendorong lebih jauh proyek emansipatoris yang merupakan akar tradisi Frankfurt School. Jadi berbeda dengan teori-teori tradisional yang hanya sekedar mendeskripsikan, teori kritis Frankfurt School ini mencoba untuk menempelkan aksi emansipatoris dan dengan meninggalkan pesimisme yang memenuhi ilmuwan Frankfurt School. Jadi di saat Adorno, Horkheimer, Marcuse, Reform itu pesimis tentang bagaimana sains yang positifis yang dikendalikan oleh kapitalisme ini membelenggu kebebasan manusia, sehingga manusia itu menjadi manusia yang satu selera, one dimension man. Itu sehingga bagaimana mencari jalan keluarnya agak kesulitan ya. Misalnya, contoh saja misalnya kita anti terhadap produk kapitalis, misalnya baju misalnya. Tetapi kita juga nggak bisa lepas dari baju yang lain, produk kapitalis yang lain. Jadi artinya kadang-kala kita menolak satu produk, tetapi kita jatuh kepada produk yang lain. Itu karena memang kuatnya kapitalisme atau ideologi liberal. Habermas juga memulai dialog yang lebih mendalam di antara penelitian empiris dan teori kritis sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya. Jadi berbeda dengan pendahulunya, Adorno, Horkheimer yang menolak, artinya menolak teori-teori empiris dalam arti empiris di sini adalah positivis ya, positivis klasik, positivis yang matematis. Tetapi Habermas mencoba untuk mendialogkan ya antara positivis, empiris, dengan teori kritis sebagai sesuatu yang bermanfaat bagi keduanya. Jadi hal yang menarik bagi Habermas ini tidak bisa dilepaskan manusia itu dari positivis. Ketika manusia berhubungan dengan alam, bagaimana mengendalikan alam,
Iya, harus berhubungan dengan tanah, berhubungan dengan pertanian, berhubungan dengan nelayan, dengan ini, maka teori atau positivis, ilmu-ilmu positivis itu sangat berguna, sangat bermanfaat. Karena disitulah manusia nanti punya skill ya, punya skill. Nah, lebih jauh Habermas memberikan etika baru dan dasar empiris dengan menggeser fokus utama teori kritis dari yang menekankan hubungan di antara kesadaran dan masyarakat ke arah implikasi sosiologis dan filosofis teori kritis tentang tindakan komunikatif, critical theory of communicative action. Sebagai kontras yang tajam terhadap meningkatnya pesimisme Frank Schull tentang dialectic of enlightenment, Habermas mempertahankan pandangan tentang pentingnya pemikiran guna melanjutkan perjuangan untuk kebebasan. Dalam pandangan Habermas, solusi terhadap pemikiran berdimensi tunggal adalah bukan dengan meninggalkan proyek modernitas, namun dengan meluaskan wacana rasional tentang tujuan masyarakat modern. Karena rasionalitas ini yang perlu diperluas, tidak hanya sekedar instrumental pragmatisme, tapi juga ada rasionalitas yang mendasarkan pada value, nilai-nilai misalnya. Untuk mencapai tujuan ini, Habermas menyatukan ilmu dan etika, fakta dan nilai-nilai, dengan mengungkapkan komponen rasional yang tersembunyi dalam interaksi simbolik, serta mengembangkan sosiologi politik empiris untuk mengkritisi akibat politik dari positivisme dan mengidentifikasi potensi gerakan sosial kontemporer yang progresif. Jadi menggabungkan antara ilmu positif, lalu ilmu hermeneutik, ya, dan ilmu-ilmu yang lain, ilmu-ilmu bahasa, ilmu-ilmu psikologi. Jadi ilmu alam itu memang digunakan untuk bagaimana manusia nanti berinteraksi dengan alam, tapi juga dibutuhkan etika kan gitu ya. Nah, lalu ada ilmu sosiologi dan antropologi, itu adalah bersifat interaksi simbolik. Bagaimana ilmu-ilmu seperti sosiologi dan ilmu-ilmu antropologi ini bermanfaat untuk manusia membangun interaksi dengan manusia dengan secara horizontal. Nah, lalu ada nanti emansipatoris, ya, maka di sekolah diperlukan adanya bahasa, adanya dialog, adanya diskursus, diperlukan adanya pembangunan opini publik, pembangunan ruang publik. Nah, itu dibutuhkan ilmu bahasa dan psikologi ya. Jadi sangat menarik pemikiran Habermas ini kalau dibawa ke IPS, Social Studies, itu pemikiran Habermas ini sangat terpadu ya. Bagaimana kita harus punya tidak alergi dengan positivis ilmu alam, karena ilmu alam inilah yang akan memberikan skill individu untuk istilahnya mengeksplorasi ya, dan berinteraksi dengan alam itu, sehingga ada semacam kemampuan untuk mengontrol ya, untuk mendayagunakan alam. Tetapi manusia juga perlu interaksi dengan manusia yang lain agar apa? Agar ingat bahwa alam ini juga terkait dengan komunitas, terkait dengan masyarakat, sehingga kepentingan masyarakat ini juga terkait dengan kepentingan alam tadi, melestarikan alam misalnya, sehingga eksplorasi terhadap alam itu tidak kebablasan ya, tidak egois seperti yang dilakukan oleh kapitalisme ya, hanya untuk keuntungan pribadi. Nah, Habermas berpandangan bahwa beragam bentuk pengetahuan merepresentasikan apa yang ia sebut dengan knowledge interest, yang sekalipun berbeda namun bersifat komplementer. Jadi ada instrumental knowledge, ini adalah positif, ilmu positif.
instrumental knowledge, bagaimana manusia itu nanti akan menguasai alam, mengelola alam. Itu adalah instrumental knowledge. Lalu ada hermeneutical knowledge. Hermeneutical knowledge itu adalah membantu manusia berinteraksi, understanding, saling memahami terhadap manusia yang lain, sehingga ada keberlangsungan terhadap alam, ada keberlangsungan terhadap komunitas, tentang kelompok, dan ada emancipatory knowledge. Jadi Habermas ini membagi pengetahuan menjadi 3. Instrumental, yaitu pengetahuan teknis; hermeneutical knowledge, yaitu adalah pengetahuan praktis; dan pengetahuan emansipatoris. Nah, instrumental knowledge yang didasarkan pada kemampuan untuk memprediksi, mempresentasikan kepentingan yang terkait dengan pengendalian teknis atau penguasaan alam. Hermeneutical knowledge mempresentasikan kepentingan yang terkait dengan klarifikasi atas pemahaman intersubjektif. Jadi ini pengetahuan Habermas ini sangat sistematis ya. Jadi instrumental tadi adalah positivis yang tujuannya adalah mengontrol alam. Lalu hermeneutic knowledge ini adalah pengetahuan praktis yang tujuannya adalah untuk understanding antar manusia. Nah, lalu emancipatory knowledge dapat ditemukan dalam klarifikasi diri yang terjadi secara bebas dalam konteks komunikasi non-direktif yang disediakan oleh psikoanalisis. Jadi sekali lagi bahwa kita seringkali bicara tentang IPS atau social science, social studies yang terpadu ya. Tetapi saya kira Habermas ini lebih bisa merumuskan seperti apa ya IPS terpadu ini ya, karena tadi ini perlu bekal positivis, ilmu alam, perlu bekal sosiologi dan antropologi untuk berinteraksi, dan perlu ada psikoanalisis, psikoanalisa, dan bahasa untuk emansipatoris. Jadi kemampuan untuk mengendalikan diri dalam membangun opini, kemampuan untuk membangun opini publik yang netral, yang bebas dari kepentingan-kepentingan, itu pentingnya. Nah, dalam konteks ruang publik yang demokratis, klarifikasi diri memiliki paralel sosial di tingkat makro dalam bentuk kritik ideologi, dengan catatan bahwa ruang publik dimaksud tidak didominasi oleh elit dan proses pembuatan kebijakan yang bersifat teknokratis. Emancipatory knowledge memiliki kepentingan untuk mengatasi berbagai ilusi verifikasi sebagaimana dapat ditemukan dalam neurosis pada tingkat psikologi atau ideologi pada tingkat sosial. Demikian teori Habermas yang menurut saya menarik ya. Walaupun singkat, tetap kita telah mempelajari pokok-pokok ya, karena ya jadi ini PPT ini bersumber dari PPT-nya Sosiolog UNER dan Baringga, dan juga menjadi bahan dalam penulisan buku teori postmodern dan teori kritis yang diterbitkan pada tahun 2022. Demikian presentasi yang singkat, dan terima kasih perhatiannya. Selamat sore dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.